Salam adik-adik, apa kabar semuanya? Semuanya masih sukacita dan luar biasa? Ya, kita luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Hari ini kita akan memuji Tuhan kembali bersama-sama. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian yang mengatakan, Hey Peace. Damai dari Tuhan Yesus memerintah dalam hati kita, sehingga kita bisa membawa damai bagi semua orang. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Hey Peace. Nah, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Pasti di antara adik-adik ada yang bertanya, minggu lalu kan ada bintang tamu. Nah, kita lihat ya siapa yang menjadi pemenang dari bintang tamu minggu lalu, yaitu Pramugari for Christ.
sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan Jesus, I love you. Semua orang membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Untuk itu kita harus terus mengasihi Tuhan. Apapun alasannya, kita harus terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siap hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas hidup yang masih Allah berikan kepada kami, penyertaan Allah nyata bagi kami, bahwa Allah telah menjaga kami, melindungi kami, di dalam kami melalui hari-hari hidup kami, di dalam rumah kami masing-masing. Bahkan kami lagi bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak, untuk kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Bapa di sorga, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami memohon kepadamu, Allah mau berkati kami semua anak-anak. Allah mau hadir dalam setiap hati pikiran kami masing-masing. Bukalah akan telinga kami, sehingga ketika kebenaran firman-Mu yang dapat kami dengarkan bersama-sama, firman-Mu itu dapat tersimpan dalam hati kami, menjadi pedoman bagi kami, untuk kami mau pakai di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Ya Allah Bapa di sorga, berkati juga hamba yang dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Tuhan menyertai, membukakan akal pikiran hamba, sehingga hamba dapat dan mampu mengartikan kebenaran firman-Mu bagi anak-anak. Biarlah kami yang mendengarkan, kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu menjadi pelita dan suluh bagi langkah kami, untuk kami pakai di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Inilah doa ucapan syukur kami. Ampuni dosa kami, dan kini kami sambut berkat-Mu hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup dan berkuasa itu. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Amin. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama yang terambil di dalam kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-11. Roma pasal 15 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-11. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, tentu anak-anak masih ingat ya ayat hafalan kita di minggu lalu.
Ayat hafalan kita di minggu lalu terambil di dalam kitab Matius pasal 10 ayatnya yang ke-32. Matius pasal 10 ayatnya yang ke-32. Yang berkata bahwa setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Nah, dan firman Tuhan hari ini yang menjadi ayat hafalan kita yaitu di ayatnya yang ke-1, Roma 15 ayatnya yang pertama, yaitu kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Nah, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu yang kuat menopang yang lemah. Yang kuat menopang yang lemah. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dia mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau menopang atau menolong, yang mau membantu orang-orang yang mengalami kelemahan. Nah, orang-orang lemah seperti apa? Apabila ada yang dalam keadaan sakit, apabila ada yang dalam keadaan kesusahan, nah, atau hal-hal lain yang mereka alami. Kita melihat ada kawan kita yang mengalami kecelakaan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan supaya kita dapat menolong, menopang orang-orang yang lemah. Nah, seperti firman Tuhan dia mengajarkan kepada kita bagaimana kita dapat melakukan itu. Di dalam Alkitab dia berkata bahwa kita harus kasihilah sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Sesama kita manusia itu adalah sesama kita juga, terutama orang-orang yang kita hidup di dalam seiman. Nah, itu kita harus saling menolong. Nah, kita dapat melakukan itu apabila hati kita, roh Tuhan ada berdiam di dalam hati kita, sehingga kita dapat dan mampu melakukan itu. Ketika Tuhan tidak berada dalam hati kita, atau iblis yang menguasai hati kita, maka belum tentu kita dapat melakukan itu. Tetapi apabila roh Tuhan berdiam di dalam hati kita, maka roh itu akan menggerakkan hati kita dan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Seperti tema renungan kita bahwa kita yang kuat harus menopang orang-orang yang lemah. Nah, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini, apalagi di situasi pandemi sekarang ini, situasi seperti ini, ada banyak hal yang terjadi di luar sana. Bukan cuma di luar sana, tetapi sebagai saudara seiman kita, kita melihat ada yang kelaparan karena kehilangan pekerjaan, ada yang sakit, ada yang kehilangan keluarga karena kena virus corona ini. Tetapi kita sebagai orang-orang kuat, kita harus saling mendoakan, kita saling menguatkan. Kita mau datang menghibur mereka, kita dapat menolong mereka, memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, karena Tuhan mengajarkan, Tuhan juga lebih dulu mengasihi hidup kita, sehingga kita juga harus melakukan itu sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti ayat hafalan kita minggu ini, dia berkata bahwa kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kiranya firman Tuhan ini kita lakukan, kita sebagai orang-orang yang masih kuat, yang masih diberi kesempatan untuk hidup walaupun kita masih kecil, bahwa roh Tuhan akan memampukan kita untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.
bersama.